Halo, jumpa lagi dengan saya Maya Sariuningsi dalam operasi hitung pecahan. Ini materi yang akan kita bahas. Kita langsung saja ke operasi penjumlahan. Apabila penyebut dalam pecahan tersebut sama, maka dapat kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Jadi di sini ada contoh 1/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sama-sama 4, maka pembilangnya langsung kita jumlahkan saja. 1 ditambah 1 itu 2/4. Penyebut cukup disalin saja karena sudah sama. 2/4 kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 1/2. Apabila penyebutnya tidak sama, seperti ini, A per N ditambah B per N, maka kita kalikan silang. Jadi si A dikalikan dengan si M, si B dikalikan dengan si N. Contoh, kita lihat di sebelah, 3/4 ditambah 4/5 sama dengan, kita kalikan silang, 3 dikalikan dengan 5. 3 kali 5 dan yang di bawahnya juga dikalikan 5 ya. Jadi 4 dikalikan 5 juga. Kemudian 4 dikalikan dengan 4. Jadi 4 kali 4 sama juga 5 dikalikan dengan 4 juga. 3 kali 5 itu 15, 4 kali 5 itu 20, 4 kali 4 16, 5 kali 4 itu 20. Kita jumlahkan, 15 ditambah 16 itu 31/20. Karena si pembilang itu angkanya masih lebih besar dari si penyebut, maka kita harus sederhanakan lagi. Ini di sini kita jadikan pecahan campuran. Jadi 31 dibagi 20 itu 1/11/20. Jadi ini bacanya 1/11/20 ya. Oke, operasi pengurangan sama saja pada operasi penjumlahan tadi. Apabila penyebutnya sama, maka kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. Jadi 6 dikurang 3 itu 3/8. Oke, apabila penyebutnya tidak sama kayak tadi, 9/5 dibagi 4/3. Maka kita tukar silang, karena di sini ini berlaku tukar silang apabila angkanya itu sederhana ya. Apabila si penyebutnya ini angkanya masih sederhana, jadi kita bisa tukar silang. Apabila angkanya sudah besar seperti ini 4 dan 6, maka kita harus mencari KPK-nya ya. Di sini kita balik lagi ke 9/5 dikurang 4/3 tadi, kita tukar silang. 9 dikali 3 itu 27, 4 kali 5 itu 20, dan yang penyebutnya kita kalikan saja, 5 kali 3 itu 15, 27 dikurang 20, 7/15. Stop sampai sini karena pembilang sudah lebih kecil dari penyebut. Oke, contoh kayak di bawah ini, 3/4 dikurang 2/6. Jadi kita cari KPK-nya dari 4 dan 6. Jadi kita cari KPK dari penyebutnya. 4 dan 6 itu KPK-nya adalah 12. Oke, 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikaliin 3 itu 9. Kita tulis di sini 9. Kemudian 12 dibagi 6 itu 2. 2 kaliin 2 itu 4. Jadi ini 9 ya. 9 dikurang 4 itu 5/12. Selesai. Paham ya? Oke, kita masuk ke operasi campuran ya di sini. Pada operasi campuran itu bilangan bulat yang di depan itu kita jumlahkan. Jadi di sini kita pisahkan ya. Jadi yang bilangan bulat sama-sama bilangan bulat, pecahan sama-sama pecahan di sini ya. Jadi 7 tambah 2 itu 9, 3/4 tambah 2/5, kita samakan dulu penyebutnya. Kita tukar silang di sini. Jadi 3 kali 5 itu 15, 4 kali 2 itu 8. Jadi 15 tambah 8 itu 23. Dapat per 20 itu dari 4 dikaliin 5. Nah, ini 4 kali 5 itu 20. Ya. Jadi 23/20 ini masih bisa disederhanai. Kenapa? Karena
Balik lagi, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi pecahan campuran 1 3/20. Nah, 1 ini bisa kita jumlahkan dengan 9. 9 tambah 1 10. Jadi 10 3/2. Sama pada operasi pengurangan, sama saja jalannya. Kita next ke operasi perkalian dan pembagian pecahan. Kalau pada operasi perkalian kita langsung kalikan saja pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Contoh 2 kali 2 4 dibagi 9 kali 5 45, selesai. Oke, 2 sisa yang ini silakan Anda kerjakan sendiri ya. Langsung saja kalikan. Kemudian untuk pembagian, nah kalau pembagian kita ubah ke operasi perkalian dengan cara ya yang sebelah sini kita ubah posisinya. Jadi dari yang jadinya pembilang diubah menjadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi seperti ini ya. Oke. Contoh di sini 2/3 dibagi 4/7. 2/3. Maka kita langsung ubah bentuk perkalian jadi 7/4. Oke, bisa dicoret. Kalau yang bisa dicoret kita coret. 2 sama 4 bisa coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 1 kali 7 7 per berapa ini tadi? 3 kali 2 6. 7/6. Masih bisa disederhanakan? Bisa, karena pembilang lebih besar dari penyebut. Jadikan pecahan campuran jadinya 1/6. Oke. 2 soal sisanya silakan Anda kerjakan sendiri, bisa lah ya. Oke, 4 1/4 dibagi 2 2/3. Nah, ini dalam bentuk pecahan campuran. Jika pada bentuk pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi di sini 4 kali 4 itu 16 ditambah 1 itu 17/4. 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 2 itu 8, jadinya 8/3. Masih dalam bentuk operasi pembagian, kita ubah ke operasi perkalian dengan cara ini ditukar balik ya. Jadinya 8/3 jadi 3/8. Kemudian kita kalikan 17 kali 3 itu 51, 4 kali 8 itu 32. Karena si pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan menjadi 1/19/32. Next ke pemangkatan bilangan pecahan. Jadi A per B pangkat N, maka hasilnya A pangkat N, B pangkat N. Jadi A-nya itu sebanyak N dan B-nya juga sebanyak N. Contoh 2/3 pangkat 3, maka masing-masing dipangkatkan 3. 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dapatnya 8. Sama juga jalannya 3 pangkat 3, 3-nya ada sebanyak 3 kali, hasilnya 27. Sama contoh yang di bawah juga 4 pangkat 4, 5 pangkat 4 juga, hasilnya 256/625. Oke, masuk ke operasi hitung pecahan desimal. Kalau pada operasi hitung pecahan desimal, yang paling utama itu adalah komanya harus sejajar. Koma harus sejajar. Baik operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian ya. Koma harus sejajar. Itu hal yang paling penting. Jika tidak sejajar maka akan fatal. Maka di sini kita langsung jumlahkan saja 5,85 ditambah 2,5. Jadi 5-nya langsung turun saja, nggak ada lawan. 5, 8 tambah 5 13, 1 taruh atas, 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 8. Koma turutin saja. Posisinya di sini langsung turun 8,35. 5,85 dikurang 2,5. 5 nggak ada lawan, langsung turun. 8 kurang 5, 3. 5 kurang 2, 3. Jadi komanya langsung turun aja. 3,35. Jadi 5,85 dikurang 2,5 adalah 3,35.
Oke, untuk perkalian, ini cara yang pertama ya. Jadi kita kalikan seperti biasa, ingat koma itu harus sejajar. Jadi kita kalikan dulu 3,25 dengan 7, 5 kali 7 itu 35, 5 taruh, 3 simpen, 2 kali 7 14, 14 tambah 3 itu 17, 1 taruh atas 3, 3 kali 7 21 tambah 1 22. Oke, 3,25 kalikan 0 untuk yang di bawahnya. 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Kemudian dijumlahkan 5 tambah 7, 7 tambah 0, 7, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 0, 2. Komanya kita hitung belakang koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka belakang koma, maka 1, 2, 3, 2,275. Oke. Ini cara yang kedua, kita jadikan pecahan biasa. Jadi kalau belakang koma itu 2 angka, maka dia per 100. Apabila 1 angka belakang koma, dia per 10. Maka 125 per 100 dikali 3 per. Maka di sini kita mengkalikan 125 dikalikan 3 itu hasilnya 375, 100 dikalikan 10 itu 1000. Jadi 375 per 1000 itu apabila disederhanakan menjadi 3 per 8, apabila kembalikan ke desimal menjadi 0,375. Cara membagi pecahan desimal itu kita jadikan pecahan biasa. Jadi 87,32. Di sini belakang komanya itu 2 angka, maka dia per 100 jadi 8.732 per 100 dibagi 14,8 itu belakang komanya 1 angka, maka kemudian kita kalikan, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Jadi 148 per 10 itu dibalik jadi 10 per 148. Kemudian kita coret yang bisa dicoret. 10 sama 100 itu sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10 itu 1. 100 dibagi 10 itu 10. Kemudian 8.732 itu dicoret dengan 148. 148 dibagi 148 itu 1. Kemudian 8.732 dibagi 148 itu 59. Ini cara mencarinya. Kemudian jadi 59 dikali 1 itu 59, 10 kali 10 itu per 10. Jadi 59 per 10 itu 5,9. Ini menentukan hasil operasi campuran pecahan. Oke, ada soal pecahan campuran. Di sini operasinya juga campuran, gabungan. Sini ada pengurangan dan pembagian. Apabila bertemu soal seperti ini, maka kita wajib mengerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Maka pada operasi pembagian ini kita jadikan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Seperti ini. Nah, dari pembagian kita ubah ke bentuk perkalian, 7 per 2-nya dibalik menjadi 2 per 7. Kemudian diproses, dapatlah 9 per 14. Dari mana 9 per 14? Dari ini 2 per 4-nya kita coret, 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2-nya 2. 2 kali 7 yang penyebut ya, 2 kali 7 itu 14, 9 kali 1 9, jadi 9 per 14 dikurang 5 2 per 7. Nah, mengapa bisa dapat 4 ditambah 18 per 14 yang tadinya 5 2 per 7 itu karena ada proses seperti ini ya, karena ada proses penyamaan dari penyebut. Jadi hasilnya 49 per 14. Oke, ada soal cerita. Pak Dedi memiliki sebidang tanah perkarangan yang luasnya 300 meter persegi. Jika 25% bagian tanah tersebut ditanami bunga melati, jadi 25%, 25 per 100 itu disederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi 1 per 4 dari 300 meter persegi itu adalah 75. Kemudian
1/6 bagian ditanami bunga mawar. Jadi 1/6 dari 300 itu 50. Kemudian 0,3 bagian ditanami sayur-sayuran, maka 3/10 dari 300 itu 90. Sisanya bagian ditanami sayuran, kemudian sisanya belum ditanami, maka luas tanah yang belum ditanami adalah kita kurangkan saja luas seluruh tanah pekarangan dengan yang sudah ditanami. 75 tambah 50 tambah 90 itu 215. 300 dikurang 215 itu 85. Oke, sampai sini materi kita. Terima kasih. See you next materi.